Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem hari ini, Rabu tanggal 9 November 2022. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bernyanyi dari buku ND nomor 697 ayat 2 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang bertumbuh dalam kebajikan tentu tahu bahwa dasar dari kebajikan adalah pengetahuan. Pengetahuan akan hikmat Tuhan didasari dengan maunya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan telah firmankan. Satu tulisan dari Charles Spurgeon mengatakan bahwa hidup dalam ketekunan adalah sungguh-sungguh berusaha. Hingga akhirnya dia katakan, dosa yang paling berat adalah dosa yang dilakukan dengan tidak melakukan apa-apa. Artinya ada kemalasan yang sangat mengerikan. Dengan adanya kemalasan, kita kehilangan prinsip utama dari orang Kristen yang mencari hidup di dalam Tuhan. Untuk itulah Petrus mengatakan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Sungguh-sungguh berusaha adalah proses di mana kita mendapati bahwa orang yang beribadah, orang yang berdoa, dan orang yang hidup dalam pengharapan harus menambahkan ke dalam iman kebajikan dan kebajikan pengetahuan. Saudaraku yang terkasih, setiap kita memiliki energi positif dan memiliki kemampuan, motivasi, dan tingkat energi yang berbeda-beda. Mungkin satu orang bisa mengendalikan dirinya, bisa hidup dalam ketekunan. Namun di sisi lain, hidup kita yang kita arahkan untuk menjalani hidup dalam tekun dan setia, kita harus menerima kekuatan melalui sumber daya yang Tuhan telah berikan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Melayani Tuhan melalui Roh Tuhan memampukan kita untuk segala usaha menyenangkan hati Tuhan. Inilah proses pertumbuhan yang diharapkan oleh Petrus, bahwa orang yang melakukan jalan terbaik dalam perjalanan iman membutuhkan iman dan pengetahuan. Pengetahuan membuatnya mengerti banyak hal dan menerima banyak hal untuk disaring dengan kebajikan iman. Orang yang hidup dalam kegiatan harian di jalan raya, tentu dia harus mawas diri dan sadar diri bahwa pertemuan di tengah jalan raya membutuhkan penguasaan diri yang baik. Dalam kehidupan iman kekristenan kita identik dengan kesungguhan dalam menjalani itu. Petrus sekali lagi menasihatkan kita bahwa sungguh-sungguh berusaha menyeratkan penguasaan diri tidak dihasilkan secara instan, sehingga dalam setiap harinya seseorang berproses untuk mengenal diri yang baik. Ketika kita gagal menguasai diri, bahkan sampai lepas kendali, hendaknya kita dibarengi untuk mampu berdiri. Berusahalah dan teguhlah beriman dengan pemahaman bahwa kita tidak bisa berdiri dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kuasa ilahi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, membantu kita untuk menjaga nilai supaya tidak kehilangan makna diri dari berlatih menguasai diri. Saya mengundangmu Amanginang, saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, tanamkan bahwa hidup kita yang bertumbuh di dalam diri kita bukan orang lain, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mau bertumbuh dari apa yang sudah kita imani, kita dengarkan dan kita hidupi, bahwa setiap orang membutuhkan firman Tuhan untuk mendapati hidup yang berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Semakin lama kami semakin sadar bahwa kami boleh lelah, namun kami tidak boleh menyerah untuk mengenal diri kami. Biarlah pengenalan itu untuk mampu membuat kami menguasai diri dan melihat bahwa apapun yang Tuhan berikan hari ini adalah jalan kami untuk bersyukur. Untuk keluar dari sebuah masalah, kami butuh rendah hati, kami butuh ketenangan, dan Tuhanlah yang memberkati. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.